Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Allah luar biasa. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari saat ini kita bawa hati kita, tubuh jiwa kita, penyembahan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya hanya karena anugerah saja. Kita ada saat ini bukan karena roh kita, bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena roh Tuhan yang melingkupi kita setiap hari. Haleluya. Mari kita bawa hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua
menyembah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, kekuatan hidup kita. Haleluya. 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 Glory, glory. Kami tidak percaya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami lemah Yesus. Hanya mengiring-Mu saja Tuhan, kami mampu. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, oh glory Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Oh glory, terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan melalui hidup kami. Kami rindu menjadi penyembahan yang harum bagi-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan, hanya mengiring-Mu saja kekuatan kami. Haleluya. 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 Oh glory, glory, glory. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu kekuatan kami Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itu
Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami, menjadi pengakuan kami pada saat pagi hari ini. Mengiringmu, mengikutmu Tuhan, itulah kekuatan kami. Karena kami menyadari Tuhan, terlalu banyak kelemahan kami Tuhan. Tetapi jika kami bersama-sama dengan Engkau, maka kami boleh kuat. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap mengagungkan nama Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, yang berdaulat penuh atas hidup kami, yang sudah memelihara dalam setiap keberadaan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Biarlah roh-Mu bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau mengurapi setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyukakan hati Tuhan. Mari Tuhan, kami siap memuji Engkau. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan itu hadir di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap mengagungkan nama Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan mengikut Tuhan adalah kesukaan kita. Berarti mengikut Tuhan tidak rugi ya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sama-sama menyatakan, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, sak nyatane wae uripku mundak berkae, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, sak nyatane wae uripku mundak berkae, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, nyatane wae uripku mundak berkae, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri.
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hidup yang kita pilih itu sangat berarti bagi kita. Ketika kita mengikuti Yesus, amin. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dia adalah sahabat kita, sumber kekuatan kita. Dan mari saat ini kita menyerahkan kehidupan kita untuk dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan bahwa kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kita mau mengiring Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Kami tak akan melepaskanmu Tuhan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk dengan kasih Kristus Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus pada saat pagi hari yang indah ini. Kalau kami dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Bapa yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami sementara akan mendengarkan sebagian firman Tuhan.
Mari Tuhan Yesus, Engkau akan berfirman kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkau menolong kami Tuhan. Baik sidang jemaat-Mu yang ada, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadikan berkat bagi kami seluruh jemaat-Mu yang ada, memberikan kekuatan yang baru bagi kami seluruh jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sangat perlu firman-Mu Tuhan, sebab kami tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap akan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semua saudaraku yang hadir di rumah Tuhan ini maupun yang mendengar dan melihat tayangan pagi hari ini di rumah-rumah atau di mana saja berada. Pada pagi hari ini sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita akan ada satu penyerahan anak. Seperti saudara yang ketahui, yaitu anak yang bernama Denson Timothy. Lahir Malang 23 Februari 22. Ayah Dwi Priyo Setyo Adi, ibu Solikatin atau yang kita kenal dengan Vina. Saudara, ada kisah yang menginspirasi saya, saudara ya, di mana ada seorang ayah yang merasa tidak mampu untuk memelihara anaknya ini. Kemudian dia melihat satu pribadi, seorang keluarga ini mampu, keluarga ini baik, ya saudara. Keluarga ini bisa mengasihi, ya. Lantas anak itu diberikan kepada seorang pribadi atau keluarga ini. Wis anakku iki peen, wis dadekno anak sampean. Loh, ya apa sih sampean niku? Kok gampang-gampang? Iya wis talah, aku percaya karo sampean. Sampean bisa, sampean mampu. Akhirnya anak ini diambil dan dirawat menjadi besar sekolah. Kemudian anak ini juga sudah sampai lulus kuliah, sudah bekerja. Kemudian yang memungut sebagai anak ini sangat senang sekali karena anak ini taat, dan sekarang anak ini sudah bekerja. Kemudian dia ingin punya rumah, ya, ingin punya rumah. Ayahnya ini bilang, kamu kalau mau punya rumah seperti apa? Ayahnya membuat gambar, tapi nggak cocok. Anaknya ini yang pilih gambar, ya saudara. Akhirnya, oh itu toh ya, akhirnya dibangun. Saudara masih ingat cerita ini? Iya, ya saudara, tidak kita sebut namanya ya saudara. Ini kisah nyata tadi, ya. Ada satu makna yang sama dengan penyerahan anak pada pagi hari ini. Ya, makna dari saudara kita Dwi dan Vina menyerahkan anak pagi hari ini. Yang pertama adalah satu kepercayaan yang jelas dari orang tua ini
ya, bahwa dia akan menyerahkan anaknya di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Yesus. Dialah yang maha kuasa, dia yang mampu memelihara anak ini, mampu mengasihinya. Dia sangat baik. Itu makna dari penyerahan anak yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa keluarga ini, saudara Dwi dan Vina, dia merasa kalau hanya mereka berdua tidak mampu ya merawat anak ini dengan sebaik-baiknya karena terbatas, saudara. Tapi kalau dia sudah menyerahkan anak ini kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, sampai masa putih rambutnya Tuhan Yesus tetap menggendong dia. Tapi kalau dia sendiri, mereka sendiri, mungkin kalau anak ini sudah putih rambutnya dia sudah enggak ada, saudara ya. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah anak ini teguh survival, ya, tetap ada dalam keadaan baik. Oleh sebab itu dia serahkan, ini Tuhan saya enggak mampu, ya. Yang ketiga, bukti tanggung jawab ortu atau orang tua di dalam Tuhan, ya. Dia melaksanakan firman Tuhan. Bawalah anak-anak kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, sebagai bukti kasih orang tua kepada anaknya. Dan yang berikutnya, yang kelima, yang tidak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa doa Bapak Ibu, ya, jemaat, buat anak ini besar kuasanya. Oleh sebab itu kita akan bantu dia di dalam doa. Amin, saudara. Tuhan Yesus suka apabila ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada dia. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan seterusnya, murid-muridnya mencoba, diusir anak-anak. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, karena orang-orang yang seperti itulah yang mewarisi kerajaan sorga. Lantas Tuhan Yesus memeluk anak itu dan memberkatinya dengan menumpangkan tangannya. Ini, saudara, satu hal yang dia suka, ya, apabila orang tua membawa anak-anaknya kepada dia, ya. Yesus senang sekali, saudara. Apabila Tuhan Yesus senang, ya saudara, anak ini pasti Tuhan Yesus akan piara. Amin, saudara. Orang tua saya bersama bayi, saya persilakan maju bersama ibunya. Kita akan sambil dengan bangkit berdiri. Masih dijemput. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku
hadapan jemaat Tuhan, di hadapan-Mu, anak Dwi dan anak Vina menyerahkan anaknya kepadamu. Saat pagi hari ini juga di hadapan seluruh jemaat-Mu, sebagai tanda ia mempercayai Engkau, sebagai tanda dia tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu anak ini, anak Dansen Timothy, diserahkan pada hari ini. Terima Tuhan atas Engkau menyambut anak ini pada pagi hari yang indah ini. Mulai sekarang menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau memberkatinya, melindunginya, membimbing dia, dan memberikan kasih karunia. Dan Engkau selalu ada bagi anak ini. Dan Engkau memberikan damai sejahtera kepada anak ini. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Pada kedua orang tuanya, kami serahkan kepadamu Tuhan. Berilah roh hikmat untuk dapat membimbing anak ini hidup seturut kehendak-Mu. Pakailah keduanya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini bersama anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara ya. Yang kami atau saya memberikan judul Ikut Yesus, saudara. Ini adalah, banyak orang mengatakan bahwa hari ini adalah Minggu Palma ya saudara. Minggu Palma, salah satu di mana Yesus mengawali dalam minggu itu masuk kota Yerusalem, saudara. Ada dua peristiwa. Yang pertama, sebelum masuk dia mampir di sebuah desa Betani, tempat Maria Lazarus berada. Yang pertama, mereka mempersiapkan pengurapan untuk penguburan Tuhan Yesus. Dan yang kedua ini, Yesus masuk Yerusalem. Itu menggenapi seluruh firman Tuhan ya saudara. Kita akan sama-sama, karena ini hari istimewa, kita akan sama-sama baca Matius 21 ya, ayat 1 sampai 11 saudara. Bisa di layar, bisa di Alkitab saudara, bisa juga di HP saudara. Kita bersama-sama baca mulai dari ayat 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat ramu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. 9 ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. 10 sampai 11 saudara ya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terima kasih buat operator ya. Kita temanya pagi hari ini kok nggak nyambung. Maksud saya saudara, karena Yesus itu menggenapi seluruh firman-Nya, tidak ada sedikit pun, setitik pun yang tersisa nanti, maka kita harus mengikut Yesus karena rencananya yang indah bagi kita. Amin saudara. Yesus sudah menggenapi janjinya. Tadi kita sudah baca bahwa supaya genaplah nas yang dikatakan oleh para nabi, yaitu Yesus memasuki kota Yerusalem. Sebagai raja, saudara. Ya, tadi kita sudah baca ya, saudara, bahwa mereka itu disambut, dielu-elukan, ya. Ada yang memuji, Hosana, Hosana, tanda dia sebagai raja, saudara. Ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang masih muda, saudara. Oh, ini saudara ya. Ini menggenapi nubuatan Nabi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 dan menggenapi Mazmur 118 ayat 25 dan 26, saudara ya. Jadi sudah ditulis sebelum Yesus masuk Yerusalem saat itu, ya, sudah ditulis oleh Nabi Zakaria yang jauh, ya, berapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus. Kira-kira 400-500 tahun sebelum Yesus menggenapi ini, saudara. Ya. Mazmur 118 bahwa Tuhan akan menyediakan orang-orang yang memuji Dia. Hosana, Hosana bagi anak Daud, ya saudara. Artinya Hosana, Hosana ini satu pujian. Kalau saudara buka Google buka kamus Alkitab, artinya Hosana itu mula-mula selamatkanlah kami, tolonglah kami, ya. Kami mohon bantuan. Tapi kemudian di dalam zaman Yesus itu berubah menjadi satu sorak-sorai kemenangan raja. Ya, kemenangan
bahwa Yesus masuk kota Yerusalem mau mati itu bukan satu kekalahan, tetapi satu kemenangan yang luar biasa bagi para pengikutnya. Dia mati, tetapi dia menang, saudara. Bukan mati itu kalah, saudara ya. Ini yang pertama yang sudah digenapi, saudara. Ada ayat yang berikutnya yang perlu kita renungkan hari ini. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Ayat yang ke-8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Ini siapa, saudara? Ya. Mereka menyambut Yesus sebagai raja tadi, ya. Dia menyambut Yesus sebagai raja mereka, sampai rela melepaskan jubah-jubahnya, saudara ya. Kalau pakaiannya mungkin ya jubahnya lah gitu ya, saudara. Dia sampai rela memakai jubahnya, dilemparkan ke jalan untuk mengalasi jalan, ya. Ya. Iya. Ada yang mengambil ranting-ranting dan daun-daun buat alas jalan, ya saudara, untuk menyambut raja mereka. Mungkin yang nggak pakai jubah itu, saudara ya. Kemudian orang banyak itu menyanyi bersorak-sorak, hosana, hosana bagi raja, saudara. Tadi sudah katakan, siapakah orang banyak yang sangat banyak itu? Ayat yang kelima ini kita cari di sana ya. Ayat yang kelima kita baca, saya bacakan. Katakanlah kepada putri Sion, ya saudara, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi orang banyak yang sangat besar jumlahnya ini adalah putri Sion, yaitu jemaat Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara ya. Mereka mengeluh-elukan Yesus, mereka menyambut. Kok bisa? Bisa, memang itu dipersiapkan oleh Tuhan ya. Jadi bukan kebetulan itu, tapi semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Mereka yang menyambut ini adalah jemaat Tuhan ya, yang mengambil ranting-ranting dan seterusnya, menyanyi sorak-sorai bagi raja mereka, yaitu ya saudara, mereka itu adalah disebut putri Sion. Kemudian kita baca Wahyu 7 ayat yang ke-9. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba. Kita terus lihat Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera,
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berseru, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini saudara, tadi kita sudah baca siapakah sebenarnya orang banyak yang sangat banyak jumlahnya. Nah, ini saudara, orang banyak yang sangat banyak jumlahnya tadi adalah putri Sion, jemaat Tuhan, yaitu kita semua orang yang percaya. Saudara, kalau kita pagi hari ini ada di hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja bagi kita, Raja kekal yang akan datang. Berarti kita itu adalah jemaatnya, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Yesus, saudara. Kita menganggap dia itu sebagai raja kita, yaitu Raja Mesias. Ya. Kita boleh bersuka cita, ya, saudara, pada pagi hari ini seperti nyanyian kita tadi ya. Kita boleh bersuka di hadapan Tuhan, kita mengiring Tuhan, itu sebagai kesukaan kita, sukacita ya saudara. Kekuatan kita maksud saya ya. Jadi kita hendaknya semua yang ada saat ini kita ikuti yang orang banyak tadi saudara ya. Kita sebagai orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya tadi. Di Wahyu berapa itu ya saudara? Ada perikop yang menulis orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan saya lihat lagi saudara ya, kurang pas ini saudara. Nah, ini saudara, Wahyu pasal 7 tadi. Mulai ayat yang 9. Mereka yang pegang daun-daun palem itu saudara. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Saudara, seperti tadi ya, orang banyak yang banyak jumlahnya tadi itu adalah ini saudara. Jadi setiap orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya adalah orang-orang percaya yang ada di hadapan Allah. Ini adalah wahyu yang diberikan Tuhan kepada Yohanes Rasul saudara. Jadi Yohanes Rasul itu melihat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bersorak-sorai memuji Tuhan sambil melambai-lambaikan pegang daun-daun palem. Oleh sebab itu minggu ini dikenal orang sebagai Minggu
Palma, saudara ya. Itu yang dirayakan sebagai Minggu Palma. Nanti ada Jumat Agung ya saudara. Ada Minggu Kebangkitan. Saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita seperti orang banyak ini saudara. Ya. Kita menjadi putri-putri Sion yang layak bagi Tuhan Yesus. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ya, sampai akhirnya saudara ya. Karena apa? Tadi sudah kita baca sampai terkecil. Ya, terkecil dari janji Tuhan, dari firman Tuhan, itu pasti digenapi. Sampai naik keledai, yang keledai beban masih muda, itu pun digenapi oleh Tuhan Yesus. Ada yang terakhir, siapakah orang yang bertanya, yang di Matius 21 tadi, ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang bertanya, siapakah orang itu? Saudara, di antara sekian ribu orang yang sorak-sorai seperti itu, tapi ada orang yang tidak kenal sama Tuhan Yesus. Siapa orang itu? Ya, saudara. Sopo iku sih? Seperti itu saudara. Ada yang tidak kenal. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau hal itu terjadi, janganlah sampai kita itu seperti orang yang tidak kenal Tuhan tadi. Siapa ya? Ya, seperti itu saudara. Tapi nanti mereka semuanya saudara. Ada satu firman Tuhan, mereka nanti itu baik semua orang, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Walaupun orang ini tidak kenal dia, tapi tahu nanti pada akhirnya ya bahwa Yesus itu Tuhan. Akan tekuk lutut nantinya di hadapan Tuhan, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini saudara, ada janji yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini saudara. Tadi sudah saudara, Minggu Palma sudah digenapi. Itu terjadi sudah. Pengurapannya sudah terjadi. Yesus masuk kota Yerusalem, disambut Putri Sion sudah terjadi. Tapi ada yang akan digenapi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, masih ingat kan ya saudara ayat ini? Yohanes 14 Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini yang belum digenapi saudara, yang harus menjadi pemikiran kita, yang harus menjadi persiapan kita. Tuhan Yesus berjanji,
aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Ya, kalau tadi masuk kota Yerusalem yang duniawi, tapi Yesus masuk ke Yerusalem yang surgawi. Nanti dia akan datang kembali menjemput putri Sion, yaitu saudara dan saya. Menjemput saudara dan saya. Kita akan memuji Tuhan di sana, saudara ya. Kita akan bersorak-sorak bagi Raja kita di sana, saudara. Ya. Itu pasti digenapi, ya. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5, ayat yang ke-17 begini. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, hukum Taurat sudah digenapi. Ya, ini ya sebelum dunia lebur, firman Tuhan ini harus genap terlebih dahulu. Ya. Ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus sebelum dunia hancur, kita sudah enggak ada lagi, saudara, sudah dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita lihat Wahyu 22. Tadi sudah kita lihat juga ya saudara, ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini Yesus nanti akan sebagai Raja, tidak lagi menderita, tetapi berkuasa selama-lamanya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Saudara, Tuhan Yesus akan datang. Sudah ditulis 2 kali. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mewahyukan oleh Roh Kudusnya kepada Yohanes, ya saudara, untuk menulis kembali bahwa dia akan datang. Kemudian ayat yang ke-17, kita ulang lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini sekarang masih ditawarkan, saudara ya, siapa yang mau. Tapi nanti ada saatnya, ya sudah tertutup ini semuanya bagi semua orang ya saudara. Tidak ada tawaran lagi, yaitu ketika dia datang. Kapan dia datang, kita tidak tahu ya. Tapi yang penting bagi kita akan mempersiapkan diri kita sebagai putri Sion ya saudara. Oleh sebab itu saudara, karena semuanya akan digenapi oleh Tuhan Yesus, marilah kita ikut Yesus. Jadi putri Sion, menyambut Yesus sebagai Raja kekal segala zaman. Jangan jadi orang yang bertanya, siapakah dia? Akan ketinggalan saudara ya. Akan kecewa kita saudara ya. Kita sebagai putri Sion. Amin saudara ya. Saudara, ini mungkin sulit ya bagi kita untuk mencerna, tapi saudara boleh belajar lagi Minggu Palma, yaitu Yesus menggenapi janjinya untuk masuk kota Yerusalem ini. Ya. Saya juga mempersiapkan ini, tolong Tuhan Yesus,
supaya jemaat mengerti. Saudara berdoa juga, saudara. Kita sambut Yesus sebagai Raja kita, Raja Mesias. Saudara, haleluya. Firman Tuhan gak panjang-panjang, kita akan bangkit berdiri, kita pujikan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, kita menyanyikan lagu ini sambil menata hati kita, kita fokus kepada Tuhan. Kata-kata ini tujukan kepada Tuhan Yesus karena kita sudah mengerti semua akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua akan digenapi. Kita akan mempersiapkan diri kita sebagai putri Yerusalem, putri Sion, putri-putri yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Mengikut Yesus keputusan, ikut keputusan saudara sendiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bagi kaum pria saja, kaum wanita mendoakan kaum pria. Keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kaum wanita saja, kaum pria berdoa buat mereka. Ini Tuhan, keputusan kaum wanita akan mengikut Engkau. Haleluya. Inilah keputusan mereka Tuhan. Engkau mendengar, kuatkan mereka Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak Bersama-sama, ingkar. bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar,
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah Roh Kudus menguatkan Yesus. Saudara mengucapkan keputusan, saudara tidak mampu, Roh Kudus akan menolong saudara. Haleluya. Haleluya. Saya mohon Bapak Yunus berdoa. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini biarlah jadi keputusan kami Tuhan. Haleluya, kami mau mengiring Engkau. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami, yang begitu luar biasa memberikan janji-janjinya kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika Engkau datang kelak Tuhan Yesus, Engkau akan membawa kami putri-putri Sion yang percaya kepadamu ini Tuhan, untuk bersama-sama Engkau Tuhan di kerajaan-Mu yang mulia itu, yaitu sorga yang haleluya menjadi kerinduan kami bersama Tuhan. Tolong mampukan setiap kami untuk bertahan di dalam kondisi apapun Tuhan saat ini. Haleluya, mungkin ada tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup kami. Haleluya, kami mau Tuhan terus mengiring Engkau. Kami tidak mau gagal di dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau rindu bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya kami saat ini Tuhan tetap teguh iman kami di hadapan Engkau. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami. Oh haleluya, Engkau membawa kehidupan kami umat-Mu Tuhan, untuk menikmati kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, yang mengingatkan kepada kami akan janji-janji Tuhan, yang mengingatkan kepada kami akan masa depan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami terus teguh di dalam Engkau, percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu sudah disampaikan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya semakin meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, di saat-saat kami menghadapi segala macam tantangan kehidupan ini. Firman-Mu Tuhan Yesus, haleluya, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau tidak mau kehilangan kami Tuhan. Engkau tidak mau kehilangan kami sebagai calon mempelai ini. Engkau tidak mau kehilangan kami sebagai putri-putri Sion. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memampukan kami semua Tuhan, untuk kami bertahan mengiring Engkau sampai langkah kami yang terakhir Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kami bertemu dengan Yesus, Raja kami yang mulia, yang selama ini kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, haleluya, supaya membekali setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya.
Kami rindu saat ini Tuhan, untuk terus menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Allah ini Tuhan, saat ini, haleluya, haleluya, yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, menjadi rema dalam hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Nah, sekalian Bapak Ibu ya, kami akan sampaikan pengumuman ya. Ini ada apa Pak Edi? Oh ya, ya. Ini ada anak Tuhan yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita hadir di tempat ini, ya. Ini putranya, oh Bapak Martion. Terima kasih buat kehadiran, ya. Monggo maju Mas. Ini akan ada kenang-kenangan yang akan diberikan oleh gereja, ya, walaupun mungkin tidak berarti, namun ya inilah, monggo, ya. Ini mohon Bapak Gembala untuk memberikan apa ya ini, tali AC apa ya, ya, seperti itulah kenang-kenangan ya, ketika jemaat pertama kali bergereja di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati Mas. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Nanti sore ya ada ibadah kaum muda jam 5 ya di gereja. Selasa 12 April ibadah kaum pria jam 5 di gereja. Ya, hari Kamis tidak ada ibadah, ya, diganti hari Jumat. Ini ada Jumat Agung ya. Ini ada ibadah jam 7 di gereja. Petugas perjamuan kudus Bapak Ali dan Bapak Leman, ruang atas, Bapak Mulyadi dan Bapak Mardi, pendem, ruang bawah. Hari Sabtu 16 April ini ada latihan untuk persiapan ibadah hari Minggu. Sebentar ya. Untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 6 di gereja. Hari Minggu 17 April ya kita peringati hari kebangkitan ya. Kebangkitan ada ibadah raya jam 7 ya. Kemudian penerima tamu keluarga Bapak Supri, doa sujud Bapak Leman jam 6.50, kemudian petugas parkir Pak Mardi Pendem dan Pak Edi dari Sidorejo. Ya. Untuk kaum pria ada kerja bakti setelah ibadah. Terus ya setelah ibadah ada sekolah minggu, diharap semua anak sekolah minggu tidak pulang terlebih dahulu. Selamat ulang tahun untuk Bu Kartini ya. Ya, ini Kartini Pak Mul ya. Oh iya ya. Tanggal 4 April dan anak Kenneth dan tanggal ini hari Jumat kaum wanita membawa telur buat Paskah sekolah minggu. Bisa berapa Bu Edi? 1, 2 kilo, 3 kilo. Terserah ya. Oh, telur mentah. Ya, jangan dimasak telur mentah, nanti ini akan diolah entah untuk kegiatan anak-anak kita ya, untuk gizi anak-anak kita ya. Oleh sebab itu terserah, nanti bisa 1, bisa 2, bisa 1 kilo, bisa terserah Pak Ibu. Sudah cukup? Udah ya? Tidak ada yang lain? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita
Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Untuk menutup ibadah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mengucap syukur Bapa di hadapan-Mu, kalau kami bersama-sama umat-Mu, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Sekarang kami bersama-sama menyatukan hati, berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat Ibu Kartini, buat Ibu Sri Wahyuni, Ibu Iyam, Ibu Tias, Anak Erna, Bapak Mei, Bapak Joni. Tuhan, saudara-saudara kami ini sudah menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah mati di atas kayu salib, bahwa pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu, darah-Mu yang tercurah, itu untuk sakit penyakit dan penderitaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan, darah-Mu itu sudah mengalir di dalam tubuh anak-anak-Mu. Kami memohon kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mengalami mujizat Tuhan, menjadi sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, supaya apapun yang terjadi, karena kami bersama-sama, kepunyaan Tuhan masih ada di tempat ini. Kami mohon supaya diberikan damai sejahtera ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami diberikan roh hikmat, akal budi, satu keberanian untuk memimpin dengan kebenaran, kecintaan, kejujuran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat semua program-program yang sudah dibuat oleh gereja ini, baik program yang fisik, program yang rohani. Tuhan yang membuat berhasil. Mampukan kami semua, seluruh pengurus dan bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini, untuk bekerja, dan Tuhan yang akan memberikan hasil-hasilnya. Terima kasih Bapa. Semua korban-korban yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan di tempat ini, baik perpuluhan, korban tatangan, persembahan, semuanya Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kami akan mengucapkan berkat. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan membimbingmu dan memberi kasih